Saya pribadi setiap nawarin harga umroh, jelas hotelnya mana. Kalau saya ngomong setaraf, takutnya tidak sesuai dengan setaraf. Saya ini namanya jualan gharar, namanya nipu saya. Ngomongnya manis, nyampe sono pahit, nggak mau saya. Saya lanjut. Ibu-ibu, harga umroh yang namanya orang bisnis tuh nggak ada yang mau rugi, betul? Cuman ada kadang tuh travel yang memang ngambil untungnya nggak gede. Kalau ibu ditawarin murah, banyak yang ketipu. Dulu first travel murah, berangkat apa enggak? Duit keluar iya, balik enggak, berangkat. Nah itu, maka jadi orang tuh jangan selalu mikirnya irit. Sama Allah kok irit-iritan. Ngerti maksud saya? Sama Allah kok hitung. Maaf nih, disclaimer ya, ini nggak ada kaitannya sama saya berangkat umroh nih. Ibu jangan berpikir akhirnya, Ustazah Tita emang ini enggak. Saya pengen ibu-ibu cerdas. Kalau ibu dapat harga promonya itu dilihat dulu. Maskapainya apa? Hotelnya jaraknya di mana? Harus dicek. Kalau ibu pengen tahu hotel jaraknya, ibu tinggal puter, ambil di Play Store namanya Google Earth. Apa bu? Ini biar pinter nih, saya ajarin pinter. Cari Google Earth. Nanti kalau ibu sudah tahu aplikasinya, ibu cek jaraknya berapa, hotelnya apa, dari Masjid Nabawi itu berapa meter. Ada semua gambarannya di situ. Di aplikasi Nusuk ibu tinggal lihat. Kalau ada promo yang murah, takutnya hotelnya nggak masuk pada aplikasi Nusuk. Sekarang harus pakai. Ini saya ngajarin ibu pintar. Kalau nggak masuk tapi ditawarin, takutnya ibu ditipu. Gitu maksudnya. Jadi kalau saya travel pesantren di rumah, saya pakai brandnya, tapi saya tetap kerjasama karena saya belum bisa mengeluarkan LA. Untuk LA-nya itu ngurusin visa dan lain saya belum bisa karena izin PPIU belum keluar. Tapi insya Allah. Nah ini saya ajarin ibu pinter ya, Google Earth Bu Susi, dicek. Kadang-kadang kita tergiur, wah harganya 23 juta, nyampe sana kakinya bererot, tahu bu, pegel. Umroh sunnahnya, tawaf sunnahnya kagak kejalanin. Tawaf rukun, mikot yang harusnya itu apa bu? Dapat berulang-ulang, sekali udah gempor. Iya. Ya kan bu? Makanya diteliti betul. Disebut ibadah maliyah karena banyak orang yang kaya belum tentu duitnya mau disampaikan ke sana. Oke. Saya akan cerita masalah hadis. Nih, nanti saya kasih tipsnya. Banyak jamaah saya yang awalnya itu cuma DP, gak nyampe setahun bisa berangkat umroh bu. Nanti saya kasih tipsnya terakhir sama doanya. Ibu mau berangkat sama siapapun saya nggak peduli, terserah. Saya mah percaya sama saya ya syukur, nggak mau sama saya nggak apa-apa. Oke, ini hadisnya. Kalau ibu kepengen melakukan perjalanan, saya punya duit, punten ya bu, nanti di yaumil hisab itu ada 3 yang dipertanyakan sama Allah. Sehatnya digunakan untuk apa? Jangan-jangan ibu sehat, isi dalam hidupnya senang jalan-jalan tapi tak mau umroh atau haji. Kedua, ditanya sama Allah, ibu dikasih duit rezekinya gampang, ada, mampu walaupun caranya nabung atau langsung. Ditanya, uang rezeki yang sudah aku kasih kau gunakan untuk apa?
Orang tuh kadang lebih bangga jalan ke Korea, ke Jepang. Kalau saya nggak bangga. Kenapa? Karena pertanyaan uang yang kau gunakan untuk kemana, itu lebih barokah kalau kita sampai ziarah ke Mekah. Dan gimana sih Bu, biar saya mampu? Dalam hadis disebutkan, kalau engkau kepengen dapat perjalanan itu menjadikan indah, maka lakukan perjalanan pada 3 tempat ini, kata Rasul. 1, Masjidil Haram. 2, Masjidun Nabawi. Yang 3, Masjidil Aqsa. Karena setiap 3 masjid ini, sholatnya kita itu semua potensi pahalanya luar biasa. Kira-kira Bu, maaf ya, ngeluarin uang, nabung mati-matian, tapi sampai ke sana, sholat saya 1 kali sholat, berapa pahalanya di Masjidil Haram? 100.000, cuman 1 kali sholat. Makanya kalau sudah di Mekah, saya selalu bilang ke jamaah, saya kalau di Mekah nggak mau jalan-jalan kecuali kalau kita city tour. Kalau di Mekah dihabiskan belanja terus, kapan kita ibadahnya? Kalau di Mekah, niatkan di sana pusat ibadah umroh atau haji ada di Mekah. Maka di Mekah maksimalkan Bu Susi ibadahnya yang banyak. Kadang-kadang ada orang yang sudah sampai ke sono, nyampe di Mekah, pikirannya oleh-oleh. Kalau pengen oleh-oleh di mana Bu Ustazah? Madinah. Karena di Madinah, kalau Ibu pengen dapat, di Madinah itu apa? Ibadah kita kan ziarah saja. Artinya tawaf apa, semua di Mekah Bu Susi. Maka maksimalkan ibadah selama kita berada di Mekah. Kalau di Madinah apa? Kalau sudah di Madinah, kita niatkan perbanyak sholawat. Sering-seringlah Ibu nengok kubah hijau itu, agar ada getaran hati Ibu, ada kecintaan dengan baginda Rasul. Tak melihat jasadnya, tak melihat wajahnya, tapi bisa merasakan magnet cintanya kita dengan Rasulullah. Seakan-akan rindu itu terasa berat kalau sudah tidak ada di sana. Terus rindu lagi. Kalau sudah di Madinah perbanyak apa? Sholawat, ziarah ke Raudhah. Kan enggak tiap saat. Bisa sekali sudah alhamdulillah. Di Madinah kita mengunjungi karena sholat di sana. Kan tadi saya bilang ibadah maliyah, ngeluarin duit. Kalau sholat di sana, pahalanya berapa Bu? 10.000 sekali sholat. Saya nggak ngomong sholat aja Bu, sedekah, ngaji Quran, apalagi Bu, baca sholawat, Ibu ya, semua amaliyah kebaikan dilipat gandakan. Nah kalau saya satu cita-citanya, sampai hari ini belum kesampaian ke Masjidil Aqsa. Insya Allah tahun depan saya sudah niat, tahun depan semoga saya sampai ke Masjidil. Karena di Masjidil Aqsa ada ulama dalam penulisan kitabnya dijelaskan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik, saya bilang naik ke langit itu dari mana? Masjidil. Nanti pintu miniatur masuk ke surga itu dari mana? Masjidil Aqsa. Pengadilan kita di mana? Di Arafah. Makanya orang haji kenapa disuruh di Arafah? Ketika kita ngantri di mana? Musdalifah. Orang miniatur Bu, di Mekah itu miniatur akhirat kita. Makanya kalau udah di sono nggak boleh kita ngomong sembarangan mulutnya. Rofas, jidal, fusuk nggak boleh. Yang tadi saya bilang, dasar nenek-nenek telat aja nih, bikin kita jalanan jadi telat mulu nih nenek-nenek satu. Itu nggak boleh di sana.
Gak boleh nyalahin. Atau saling nyalah-nyahin, salahin nyumpahin. Gak boleh. Berdebat gak boleh. Paham sampai sini, Bu? Di sana itu ibadahnya itu, Bu, mulutnya kalau ngomong kotor, makanya disebut tanah haromen. Tanah yang haram kita melakukan perbuatan jelek. Sepi banget, apanya yang sepi? Ibu-ibunya lagi kipas-kipas. Oke, ini karena saya masalah umroh. Andainya uang itu cuman cukup buat antara haji atau mana dulu yang saya utamakan? Saya akan ngomong istitoah di sini. Karena pemikiran kita istitoah itu ya harusnya haji, gitu kan? Hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, gitu kan? Wah, haji itu kan rukun Islam. Tapi punten, Bu, belum tentu orang haji itu juga bener sah. Kalau kita ngomong kemampuan, bagaimana istitoahnya? Kalau dengan haji daftar tunggunya sampai 20 tahun, umur ibu udah 50 tahun. Sekarang ada peraturan baru. Setelah MBS menyatakan jamaah Indonesia itu ngirimin mayit katanya. Karena apa? Tahun kemarin amburadul yang dikirim pada tua semuanya. Tim kesehatannya berkurang sehingga banyak jamaah Indonesia karena faktor usia. Maka bagaimana Ustazah? Apakah saya mementingkan haji atau umroh? Ibu, orang bisa umroh atau haji ketika kita tahu kondisi kita. Maka istitoah yang paling utama di mana? Umrohnya dulu. Karena dengan haji daftar tunggunya lama, kemungkinannya juga banyak. Maka bagaimana? Kita lebih utama umroh ketimbang haji. Karena ketika umroh kita bisa berziarah ke makam Rasul. Ketika ibu umroh, seandainya pengen berhaji, ketika ibu tawaf, niatin, ya Allah berkahi rezeki saya, ya Allah sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan ketika saya sedang tawaf, sampaikan lagi kaki saya bisa melangkah di sini untuk berangkat haji. Kalau orang sudah umrohnya sudah lillah, hatinya sudah benar-benar ikhlas karena Allah, makanya disebut orang umroh atau haji watijarotal lantabur, perdagangan yang gak pernah rugi. Ada orang pulang umroh tambah bagus rezekinya, mungkin saja dia ibadahnya penuh kesungguhan, doanya diijabah, pulang umroh dimampukan ulang, bisa berangkatlah. Faham maksud saya? Kalau ibu mementingkan haji padahal dalam kondisi badannya sudah tak kuat lagi, karena tadi ibadah tuh komponennya satu ibadah badaniyah, dua ibadah maliyah, tiga ibadah qalbiyah. Karena ada orang tuh sehat tapi duitnya kagak ada, pengen banget berangkat, niatnya ada tapi duitnya orang ada. Ada yang duitnya mampu, niatnya pengen tapi badannya ringsek, udah gak kuat, udah tua. Makanya istitoah itu menggabungkan tiga hal tadi. Ada orang yang, Bu, punten, duitnya punya, ibadah badannya sehat tapi nggak punya niat ke sono. Maunya jalan-jalan aja ke Singapura, maunya jalan-jalan aja ke Korea, kan begitu? Ada kan, Bu, yang begitu? Ada. Jadi keinginannya itu justru tidak pada barokah rezekinya. Padahal itu menjadi pertanyaan nanti di akhirat kita. Sampai mana rezeki yang aku titipkan? Kalau ibu bisa sampai bersaksi rezekinya saya pakai buat umroh, Masya Allah, bisa jadi ngeringanin hisab kita. Amin Allahumma. Dan saya selalu berpesan, kalau pengen umroh jangan kecil hati. Saya ini kan profesinya ibu rumah tangga.
Mana bisa sih saya berangkat umroh puluhan juta. Ibu, Allah itu memampukan bukan buat orang yang kaya. Betul? Banyak kok Bu, kita lihat orang gak punya apa-apa, kadang tukang sapu, bisa berangkat umroh. Ada Bu tukang urut sono sini, padahal dia juga mikirin anak-anaknya, dia janda umpama, bisa tuh dia umroh. Betul? Ada loh Bu orang jualan gorengan, ya layaknya gorengan keliling, berapa sih dapatnya? Tapi kalau Allah mampukan, pasti Allah mampukan. Saya kemarin berangkat, punten saya cerita, ini biar jadi semangat buat siapapun. Yang berangkat sama umroh kemarin nama saya nih Bu, yang bulan Syawal kemarin, tukang nyuci baju, kuli nyuci berapa sih Bu? Gajinya nggak nyampe 1 juta. Bisa umroh Ustazah? Bisa. Di sana umrohnya sehat. Padahal udah tua Bu, cucunya udah banyak. Satu lagi, apa Bu pekerjaannya? Momong bocah, gajinya nggak gede. Bisa Bu umroh dia? Bisa. Sebenarnya umroh itu Bu atau haji disampaikan ke kota suci Mekah Madinah, gak perlu jadi orang kaya Bu. Tapi yang perlu adalah butuh keyakinan, butuh semangat ngumpulin, butuh yakin karena Allah yang memampukan. Ibu nggak usah bertanya dari mana kira-kira saya kesel. Ya dari rezeki yang Allah kasih. Ketika ibu sudah niat, saya cerita ya Bu, banyak yang DP ke saya, DP-nya 500, nggak nyampe setahun bisa berangkat. Ternyata rezekinya bertubi-tubi Allah pertemukan. Faham maksud saya? Cuman kadang kita ini berpikirnya saja salah. Sampai sini paham? Oke. Siapa yang pengen nanya? Gak ada yang nanya? Bu Susi? Saya lanjut? Lanjut lagi? Oke. Jam berapa? Oh sudah setengah 12 ya? Ya sudah, habis ini kita selesaiin. Punten Ibu, doa yang bisa Ibu amalin, baca surah Al-Hajj. Saya ulang, baca surah Al-Hajj ayat 30 kalau nggak salah, juz 17 kalau pengen ngamalin ya. Kalau pengen ngamalin bisa umroh haji, baca surah Al-Hajj. Ini diamalin sambil ngumpulin du. Kalau cuman ngamalin sampai giginya rontok, kagak nabung, kagak apa, kagak nyampe mae. Surah Al-Hajj, maaf, iya benar, surah Al-Hajj juz 17 ayat ke-30. Coba 29 atau 30 itu. Kalau saya umroh hasil jual sawah boleh nggak Ustazah? Sangat boleh, yang penting sawah itu tidak hasil dari sengketa dengan saudara. Karena ada orang yang jual warisannya boleh zolim, ya nggak barokah juga. Ayat 30 coba Bu. Bukan ayat 30. Sebentar. Wa'adzin finnasi ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ada nggak Bu yang ayatnya nggak terpisah begini? Ini ada nih, wahudu ila thayyibin. Ini dikit lagi. Berarti lebih dari 30 Ibu. Antara Ibu juz 17 sudah? Ada nggak yang Qurannya nggak begini nih Bu? Oke, saya jawab dulu. Kalau Ibu umroh dari hasil warisan, jangan pernah lupa badalin orang tua yang ngasih warisan. Kadang-kadang kita ini Bu
ngejual warisan orang tua tapi orang tuanya nggak dibadalin umroh, nggak dibadalin haji. Boleh nyari dia yang susah, kita yang menikmati, tapi pelit jadi anak. Ada kan yang begitu? Ayat 27 Bu. Ayat 27. Oke, saya ulang. Cara ngamalin biar cepat umroh atau karena doa ini dibaca oleh Nabiullah Ibrahim setelah selesai memondasi ulang Ka'bah. Saya ulang, nanti doa ini akan sampai ke kita sama. Nabiullah Ibrahim ngundang semua yang pengen berangkat umroh dan haji itu lewat doa ini. Wa adzin finnas, itu setelah Ka'bah sudah dibangun, dipondasi, sudah dirapihkan. Karena sebelum Nabiullah Ibrahim itu sempat ada banjir ban. Siapa Bu? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kaumnya rusak habis kaumnya. Yang tersisa yang hanya ada di kapalnya Nabi Nuh. Lah banjir itu sampai mana? Sampai Ka'bah. Ka'bahnya makanya Nabiullah Ibrahim disuruh fondasi ulang. Dulu Ka'bah itu bukan kotak kubus. Dulu itu persegi panjang kayak HP ini. Sampai mana Bu Ka'bah dulu? Sampai Hijr Ismail. Makanya siapapun yang bisa sholat di Hijr Ismail, maka setara sholat di dalam Ka'bah. Paham? Kalau saya ngamalinnya nggak usah banyak-banyak, 41 habis sholat. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Sebelumnya baca Fatihah buat kita, suami, anak, ya Allah sampaikan kami. Kalau pakai bahasanya Arab, Allahumma rzuqni ziyaratan fi baitikal mukarram wa baitikal mu'azzam. Itu bahasa Arabnya. Saya mau orang bisa bahasa Arab, kagok Bu Ustazah. Bolehkah pakai bahasa Indonesia? Boleh. Bolehkah pakai bahasa orang Gunung Sindur? Boleh. Ya Allah, saya pengen bisa umroh. Boleh. Mampukan saya ya Allah bisa sampai ibadah ke sana. Ya Bu ya. Bu, kalau udah doa itu hati pikirannya jangan gini, tapi dari mana ya? Itu namanya mempertanyakan kekuasaannya. Gak usah mikir begitu. Kalau andainya umur saya nggak nyampe, bisa jadi nanti saya dibadalkan oleh anak mantu saya. Nggak nyampe badannya, tapi rohnya saya. Kalau orang tuh badalin, rohnya ngikut umroh Bu. Ini kalau ada orang yang nanya begini, kemarin ini curhat ya Bu ya, Ustazah saya habis badalin bapak saya, kok saya lihat bapak saya muter tawaf di Ka'bah. Itu ada Bu, jamaah saya ngomong gitu, nangis dia. Karena gini, ketika kita ini badalin orang yang sudah sebenarnya fisiknya mah saya kalau saya disuruh badalin, tapi rohnya pun ikut di situ karena saya sebutkan dalam mikotnya. Kan mikot itu nyebutin buat siapa ini badalnya. Paham maksud saya Bu? Ketika ibu membadalkan, maka mungkin fisiknya saya yang tawaf, saya yang kelihatan, badannya badan saya, tapi rohnya ya ada di situ. Ngerti maksud saya? Itu badal. Yang saya sering pesan sama ibu-ibu, kalau orang tua sudah meninggal, ninggalin warisan, jangan sibuk bagi buat perut kita sendiri. Sibuk malu kita. Orang tua kita sudah umrohkah? Sudah hajikah? Kalau belum, dari warisan tadi, coba deh niatkan badalkan buat mereka. Boleh capek mereka ngurusin kita, boleh capek mereka ngumpulin harta itu, tapi kalau kita senengnya malah dibagi buat beli mobil,
barokahnya nggak ada. Mana birrul walidain kita sama orang tua? Orang itu duit juga boleh orang. Kan ada yang begitu, Bu. Kalau dibagi waris sibuk baginya, nggak sibuk mikirin orang tuanya nih. Udah umroh atau haji kah? Sibuk mikirin perutnya dewek. Oke. Sampai sini paham? Siapa yang pengen nanya? Nah ini ada yang nanya, Ustazah kalau ada orang berangkat umrah atau haji tapi duitnya itu hak orang, gimana? Maka punten, ketika dia umrah atau haji sampai fisiknya tidak, tapi Allah bisa jadi tidak terima haji dan umrahnya. Sebab apa? Sebab dari harta yang tidak ya kayak ibu begini, saya sedekah tapi boleh dari nyuri. Ngerti maksud saya? Kayak ibu nih nemu duit di sakunya suami, nggak pakai ngomong, ibu sedekahin tuh, itu sama aja dengan kita nyuri. Sedekahnya apa? Dicatat pahala? Ya enggak lah. Paham maksud saya? Sekalipun sedekahnya baik, tapi tujuan awalnya itu kan nggak baik, nggak bisa. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Nggak ada? Oke, boleh. Oke, bagaimana? Nah ini termasuk keluar awal kenapa orang haji ini numpuk sekarang. Ini saya cerita nih runtut awalnya. Dulu sebelum 2015 daftar tunggu haji itu paling lama 7 tahun. Dulu haji plus itu 2 tahun 3 tahun berangkat. Tapi kenapa selepas 2015, karena saya umroh pertama 2017 itu masih sepi. Saya umroh itu nyium Hajar Aswad berulang-ulang bisa, tapi sekarang tak bisa. Oke. Ibu, Bu, kenapa haji sekarang jadi lama? Karena dibuka yang namanya apa, Bu? Apa, Bu? Yang sekarang hajinya pakai dana talang. Semenjak ada dana talangan haji, jadi kita daftar, bawa DP 5 juta nih ke bank. Saya pengen daftar haji, sisa kurangnya untuk ngelunasin porsi kursi saya ngajuin pinjaman. Akhirnya orang berbondong-bondong ngajuin dana talangan haji. Nanti bank membuat surat perjanjian, ibu tiap bulan nanti nyicilnya 1 juta ya, tergantung kita mau berapa tahun lunasnya. Jadi kita dapat porsi kursi haji, tapi uang pertama untuk melunasi lewat utang bank, itu yang disebut dana talangan. Terus kita tiap bulan nyicilnya ke bank. Akhirnya orang bludak ke situ. Ya kalau memang dia sampai hari hanya berangkat, dia lunas, ya sah tuh, Bu. Yang saya khawatir kalau dari uang minjam tapi nggak dilunasi, ya maka hajinya umrohnya ya batil dari harta yang nggak Kayak saya mau umroh tapi dari duit arisan, tapi selepas pulang umroh arisannya nggak dibayar. Sama aja dengan dia berangkat tapi nipu. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Saya pun sama. Ada jamaah saya 2019 saya tolong sampai sekarang nggak dibayar. Padahal saya nolongin dia karena dia ditipu travel lain, malu. Udah dapat koper, dapat seragam nggak berangkat. Saya kasihan, ayo berangkat sama saya. Ibu punya duit berapa? Dia punya seadanya itu, saya talangin, Bu. Saking saya pengen dia biar nggak malu, berangkat sama saya. Sampai sekarang saya tagih, tetap meleset terus omongannya. Nanti ya, Bu, nanti aja terus. Apakah saya marah sama dia? Enggak. Karena saya merasa saya sudah mengingatkan. Bagi saya sekarang alhamdulillah masih bisa makan, pakai baju pantas, kemana-mana. Saya nggak musingin sama itu. Justru saya berharap
mungkin saja ibadah umroh dia nanti bisa nolongin saya di akhirat. Kenapa? Karena dia nggak tanggung. Kan saya bisa nuntut itu. Ngerti maksud saya? Musuhin dia enggak saya. Masih ngaji di taklim masih sama saya. Ketemu terus. Malu nggak dia? Enggak. Tapi nggak bayar. Nggak bayar sampai sekarang. Selalu dijanjiin nanti ya Bu, nanti ya Bu. Apakah saya marah? Tak perlu. Saya nggak mau merisaukan urusan dunia. Orang saya bisa umroh berulang-ulang aja udah anugerah kok. Paham ya Bu ya? Uang haji saya ditipu orang 200 juta. Apakah saya stres? Enggak. Buat apa? Saya bisa mampu haji karena dari Allah. Rezeki Allah yang kasih. Ketika saya ditipu orang, mungkin Allah nyiapin rezeki lebih gede lagi. Begitu aja pikirannya. Kalau kita mah kadang-kadang sama orang punya sangkutan 20 juta dipikir sampai darah tinggi kumat, asam lambung naik. Betul Bu? Ketemu orang cemberut aja ngapain? Kalau hidup seperti itu, kita ruwet sendiri. Kita nambah beban penyakit. Orang rezeki mah nggak dari tangan dia, rezeki dari selesai. Berapa biaya umroh Bu Ustazah? Ini karena ada yang nanya, saya jawab. Mau berangkat apa enggak terserah. Saya pun umroh Bu, mau jamaahnya 10, mau berapa berangkat. Saya ngeluarin duit, ya saya keluar duit. Paham ya Bu ya? Jadi saya tuh berangkat insya Allah akhir November sampai awal Desember. Saya sedikit nanti kasih tips buat Bu Susi. Karena jamaah saya selalu bagi Bu buku-buku seperti ini. Nanti doa-doa lengkap. Saya selalu ngajakin jamaah saya untuk baca waqiah selepas sholat subuh sambil nunggu sholat isyraq. Saya ajarin bacaan sholat isyraq, bacaannya, terus kita baca waqiah, niatin semoga Allah kasih rezeki bisa kesini lagi, amin Ustazah, bareng. Bahkan kemarin di Madinah, saya selama 3 hari di Madinah berturut-turut Bu baca terus waqiah itu. Banyak dari Mesir, dari Pakistan, dari Irak, dari Turki, banyak yang ikut waqiah. Masya Allah, Masya Allah. Dibilang Ishhada itu ini apa? Saya bilang hada waqiah fadilah. Terus dia nanya, apa waqiah fadilah? Saya jawab, hada min suratil Quran wa fadilatuhu ba'da qiraah ayatil Quran doa fadilah min ayatil Quran. Dibuka sama dia. Masya Allah, duduk dia Bu, dia ngerti bahasa Arab. Nah, kalau kita mau orang ngerti, kadang-kadang sholat aja Allahu Akbar, ngerti apa kagak nggak ngerti. Baca Fatihah berpuluh-puluh tahun nggak paham artinya apa saja. Betul? Ngikut Bu mereka. Bahkan banyak yang minta waqiah fadilah. Oke, Bu Susi, pesan saya. Karena kalau di travel lain, kadang-kadang tour leader mutawifah itu kadang cuman bimbing ketika tertentu saja. Kalau saya enggak, sampai ke kamar mandi saya tungguin. Ustazah, kurma yang murah di mana? Di belah ono, yuk bareng. Habis itu minta hadiah, yang banyak minta hadiah, saya suruh minta hadiah. Betul, Bu Susi, amalkan sholat isyraq di sana. Ya, sholat isyraq itu pahalanya ka'ahajin aw i'tamaratin tamatan. Ibu seperti haji dan umrah, tamat, sempurna. Sholat isyraq perbanyak di mana? Madinah. Karena di Mekah ibadah kita diperbanyak tawaf sunnah. Tawaf sunnah niatnya bagaimana? Pakai bahasa Indonesia. Sebelum masuk niat, saya niat tawaf sunnah 7 putaran karena Allah. Tawaf sunnah bisa doain suami khusus, beda dengan tawaf rukun. Bingung? Saya ulang, cara nempatin. Di Mekah baca waqiah, baca.
Tapi kalau ada city tour, tak baca saya. Ayo cepat pulang. City tour, biar nggak kesiangan. Biar zuhur bisa sholat lagi. Siap Ustazah, ngikutin aja. Yang nenek-nenek, ada yang... Saya kan bawa perawan kemarin. Umur 28. Dibalik 82. Yang perawan-perawan gandengin saya. Untung badan saya gede, jadi saya juga jalannya nggak cepat. Di Madinah, punten Ibu, kalau kedapatan di hari Jumat, tolong baca Yasin, sama bawa nih ratib yang barusan Ibu baca. Nggak usah ngajak temen, takut temen tuh nggak mau. Udah ibadah aja sendiri. Perbanyak. Kalau masalah oleh-oleh, punten Bu, kita kadang-kadang orang pulang haji atau umroh, yang dipikirin kita apa? Kira-kira saya kalau ke sana dikasih apa ya? Kalau saya enggak, doa yang paling terbaik ketika kita datengin orang yang baru pulang umroh atau haji, saya doakan biar dia umroh hajinya mabrur. Baru saya minta doanya biar dia doain saya bisa ke sono. Ngapain mikirin ribut, dapat kudungan apa dapat apa? Di rumah kudung banyak kok. Betul. Kadang kita mikirnya begitu. Terus jamaah umrah juga jangan ribet sama oleh-oleh. Sekarang udah nggak asing kok Bu oleh-oleh umrah atau betul? Iya, tapi memang kadang-kadang saya bilang, Ibu belilah khusus apa yang membuat Ibu tuh punya kenang-kenangan di sini. Kalau makanan buat anak, mantu, coklat yang Ibu beli di sana, di Indonesia ada. Tapi kalau ada buah tangan yang naik pesawat, Ibu tenteng, itu lebih bahagia keluarga kita. Ngerti maksud saya Bu? Ya hanya buah tangan yang gak harus berat-beratin koper, tapi punya lah. Tapi yang paling utama sering saya bilang, perbanyak bungkusin air zam-zam. Karena di sini zam-zam gak ada. Di Tanah Abang ada zam-zam, tapi takutnya tipuan. Ngerti maksud saya? Karena kalau umrah sama saya ajak Bu ke Madinah, ke Biru Syifa, Biru Rauha, terus kemana, Syuhada Badar, Jabal Malaika, Jabal Magnet, itu tambahan. Biar kita tahu sejarah perjuangan Rasulullah ketika berhijrah. Rasulullah mendapatkan risalah jadi Rasul, lengkap khalifahnya, betul-betul maju di Madinah. Itu banyak sejarahnya, tertorehnya di Madinah. Paham ya Bu ya? Kayaknya kalau diterus-terusin bisa sampai jam 12 ini. Ya, itu saja ya Bu ya. Terus Ibu, maaf banget, sering-sering tawasul untuk baginda Rasul. Ya Bu ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuru. Banyakin tuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuru. Sampaikan kami untuk bisa berziarah. Amin. Tuh berbanyak. Karena ibadah itu intinya dua. Di Mekah ibadahnya umroh, di Mekah kita usaha, karena di Mekah itu perjuangan Rasulullah pertama. Tapi di Madinah kita menziarahi yang meletakkan dasar iman, mengenalkan kepada Allah, itu ada di Madinah. Maka kecintaan kita di Madinah, ziarah kita enggak sia-sia. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi yang menjadi ruhnya kita. Kita mengenal, bisa ibadah, menyempurnakan sampai ke Mekah. Ya Bu ya. Ingat Bu Susi, sholat isyraq. Karena Bu Susi belum ijazah waqiah fadilah, saya berharap Bu Susi baca waqiah, surah saja waqiah. Niatkan semoga Allah mampukan bisa kesini kembali. Tuh, sampai sholat isyraq, baru sholat, baru ngelipet sajadah, pulang ke hotel, sarapan. Itu jamaah saya selalu begitu. Jadi di Madinah bisa sholat isyraq 3 kali, bisa 4 kali. Udah ninggalin anak, ninggalin keluarga, ngeluarin duit, di sono cuma jalan-jalan, foto-foto doang. Saya kadang-kadang ngomel, Bu, gak waktunya foto, simpen fotonya. Iya Ustazah, kan saya jangan dulu, sekarang ibadah. Saya selalu ngomong gitu.
Kalau saya sudah bilang, Bu, foto bebas, siap, udah foto, video apa aja nggak saya larang. Tapi ketika ibadah saya stop dulu. Saya nggak ngelarang, momen bisa suatu saat diputer. Tapi tetap nomor satu adalah ibadah. Saya selama di sana umroh kadang-kadang ngonten, tapi ngonten kalau lagi santai. Kalau nggak lagi santai, saya nggak ngonten. Karena bagi saya ibadah nomor satu. Ngonten mah bagian dari sembari sambilan kalau sedang kita istirahat. Begitu ya Bu ya? Iya. Cara daftarnya saya kasih nomornya. Ibu-ibu kita tutup doa dulu. Saya kasih nomornya. Semoga suatu saat siapapun yang pengen berangkat dengan saya, silahkan. Yang pengen cuma nanya doang ya nggak apa-apa. Saya nggak pernah marah. Ibu nggak mau sama saya, ya nggak apa-apa. Saya nggak pernah mau merasa apa ya Bu? Apa ya bahasanya Bu? Apa-apa itu merasa dibisniskan. Tapi saya kepengen nyari keberkahan. Ini nomor WA yang bisa dihubungi. Insya Allah yang pengen tahu tentang umroh nanti bisa di sini. Jadi nomor S ini nomor 5 ya. Jadi insya Allah yang pengen umroh dengan saya, hotelnya Hilton, jadi keluar hotel sudah pelataran. Iya, tapi harganya nggak nyampe 30, 12 hari. Di Madinah, saya di dekat kantor apa tuh? Kantor Masjid Nabawi, belakangnya hotelnya. Jadi sejajar lurus, kalau lurus sudah Raudhah. Jadi nanti tiap hari bisa ziarah ke Raudhah. Begitu Ibu, Bapak, Ibu-ibu. Insya Allah kena 29.900 pesawatnya Saudiah direct. Terus hotelnya Hilton, hotelnya bintang 4, bintang 5. Biasanya di travel lain dikasih harga 36, 37. Saya 29.900. Kenapa? Karena saya juga bayar juga Bu. Walaupun saya mutawifahnya, nyari berkahnya saja. Nanti saya bonusin ke Taif gratis. Kalau dibilang mahal, iris kuping saya. Boleh cari yang lain. Barangkali tempat lain lebih murah lagi. Itu saja. Mohon maaf kurang lebihnya. Betul, 0858 betul. 12 hari. Nanti di Mekahnya saya bisa umroh yang rukun 3 kali. Bisa sampai 4. Jadi yang 2 gratis, yang 3 gratis kalau pengen nambah lagi. Jadi umroh wajibnya 4. Jadi Ibu bisa badalin 3 orang. Nanti kalau nggak kuat kakinya, saya ajak naik ke lantai 2 di dekat pintu Marwah. Nanti kita pakai bogicar, sa'inya. Tapi kalau untuk tawafnya manual, muter Ka'bah biar kangen rindu terus ke sana. Karena memandang Ka'bah 30 dosa, kita memandang saja rahmatnya 30. Mandengin doang nih. Tuh. Kalau dibilang mahal, silahkan coba cek karena ini pesawatnya direct Bu. Nanti untuk istinja, untuk tayamum, sholat li hormatil wakti itu dalam manasik saya ada 4 kali. Kalau di travel kan sekali, kalau saya 4 kali. Kenapa? Saya akan ajarkan bacaan-bacaan doa, sholat sunnahnya di sana, cara tawaf sunnahnya. Tapi saya yang begitu, tidak semua saya bagikan dalam live saya. Karena itu ilmu yang eksklusif khusus untuk jamaah yang berangkat dengan saya. Itu ya, sehat semuanya, kita doakan. Ibu doain amin-aminin, Bu Susi Yamti insya Allah bisa berangkat lancar, sehat, dimudahkan, Allah berikan umrohnya mabrur, dan kita doa di sini semua. Aminkan doanya untuk Bu Susi, niatkan pula Bu Susi doakan semua teman-teman di sini, semoga Allah mampukan bisa umroh ataupun haji. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Falakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك النعمة كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلها اسمها Ibu Susiyanti binti siapa? Ismorejo. Allahumma ja'alha umrataha mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Ya alim ma fis sudur akhrijha ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma ya Allah inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika was-salamah من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا قنعنا بما أرزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واخلف على كل غائبة لنا منك بخير. اللهم ارزقنا زيارتك بيتك الحرام وبيتك المعظم وزيارتك قبرك نبيك المكرم في هذا العام وفي كل عام وفي أحسن المال وفي أحسن الحال. Bareng-bareng Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. اللهم يا الله بارك لنا في رزقنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في عمورنا وبارك لنا في جميع أمورنا. يسر لنا يا الله وحصل جميع مقاصدنا. استجب دعاءنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bareng-bareng baca taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu-ibu mohon maaf kurang lebihnya. Semoga insyaallah niat kita semua, apa yang pernah kita hajatkan semua bisa dimampukan umrah atau haji. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Akhirul kalam wallahu a'lam bissawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.